Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sharing bagaimana pengalaman saya dulu ketika menghadapi istri saat hamil dan juga saat melahirkan. Itu mungkin juga banyak dari teman-teman yang sekarang menjadi calon ayah muda yang baru menikah dan istrinya sedang hamil, sikapnya bagaimana sih sebetulnya gitu. Atau nanti ketika pas melahirkan, itu sebetulnya bagaimana sih? Persiapan apa yang perlu dilakukan? Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel Keluarga Faisal Muadzin supaya kita makin semangat untuk upload video-video bermanfaat lain. Jadi kalau misalkan suami, paling penting itu harus bisa menjaga istri supaya dalam keadaan yang stabil, nggak stres, terus tetap positif. Nah, itu yang paling penting. Nah, ketika memang kata dokter bayinya besar, istri langsung kan drop. Kita juga jangan drop. Kalau misalkan kita drop, istri drop, gimana ya? Sebisa mungkin, karena memang seorang suami itu harus dituntut lebih sabar dan lebih tenang kalau misalkan ada permasalahan apapun. Termasuk kalau misalkan ada berita tidak mengenakan pada saat istri hamil, itu kita harus menjadi kunci supaya istri tetap tenang gitu. Jadi saat itu saya tenangkan, meskipun nangis istri ya, karena 7 bulan udah gede, 7 bulan udah 2,8, nanti 8-9 bulan segede apa gitu kan. Ditenangkan dan alhamdulillah bisa tenang. Ya pokoknya harus bisa menenangkan, jangan nyebelin. Kalau misalkan lagi kayak gitu, masa kita nyebelinnya, nanti istrinya stres, pengaruh ke anak. Jadi sebisa mungkin jangan membuat hal-hal yang istri naik emosinya atau misalkan kesel, karena memang kalau lagi hamil itu lebih sensitif daripada sebelumnya. Ya maklumlah ya, di perutnya tuh ada beban dan dia harus membawa itu setiap hari. Beratnya mungkin sebesar melon, bahkan lebih dari itu. Harus bisa paham kita sebagai seorang suami. 7 bulan 2,8, kita coba ikhtiar. Mulai dari sana, ikhtiar kira-kira apa aja nih makanan yang memang gak bikin bayi itu terus-terusan besar. Masuk ke 8, mulailah harus, sebetulnya dari 7 bulan itu mulai sering jalan kaki ya, sering jalan sekitar minimalnya 1 jam lah per hari. Makin 8 bulan, 9 bulan itu makin sering 3 jam per hari ya. Jadi harus temenin lah, misalkan pagi 1 jam, terus ya pokoknya diatur-atur lah itu mah, pagi 1,5 atau sore 1,5 itu bisa diatur. Jadi supaya otot rahimnya tuh fleksibel, terus lebih bagus nanti kalau misalkan jalan keluar bayi ya lebih lancar. Nah, itu harus sering jalan-jalan. Dan juga supaya si bayinya tuh lebih ke panggul gitu posisinya itu. Jadi kalau misalkan nanti pas mau lahiran tuh lebih gampang. Mulailah pas 9 bulan. Setelah itu pas 8 bulan kita coba cek lagi di USG, 8 bulan lebih lah. Ternyata kita shock, berat bayi itu 3,7. Jadi dari 7 ke 8 itu cepet banget gitu. Makin akhir ya, di trimester 3 tuh pertumbuhan bayi itu lebih cepat. 7 ke 8, 8 ke 9 itu pertumbuhannya makin. Jadi mungkin teman-teman sebagai seorang suami itu harus menjaga gitu pola makan istri. Kira-kira apa aja yang membuat bayi cepat. Karena kan nanti kalau misalkan kegedean ya jatuh-jatuhnya sesar, operasi sesar, dan sulit untuk melahirkan normal. Nah, jadi pas tahu 8 bulan 3,7 langsung seketika istri down. Pokoknya udah kemana-mana pikirannya ya, udah sesar lah, udah inilah itulah. Dan juga sebetulnya kita sebagai suami juga shock ya, tahu 8 bulan lebih 3,7. Nanti kalau misalkan 9 bulan berapa? Tapi sih dari sana saya mencoba menenangkan diri dulu, tenangin diri saya dulu. Udah tenang, tenangin diri istri. Mi, gak apa-apa, pokoknya nanti bisa kok normal. Padahal kita dari sana 3,7 belum 9 bulan udah. Pokoknya meskipun kita bingung ya, tapi tetap sugesti positif itu harus ditanemin sama istri. Mi, gak apa-apa, tapi nanti lahiran mah lancar kok. Kan Allah yang ngatur segala sesuatu, jadi mintanya sama Allah. Gak apa-apa. Ya kita bilang gak apa-apa, tapi istri tetap nangis. Pokoknya dari sana saya semakin menguatkan sama istri. Saya bilang, kan ini kan Allah yang nitipin anak kita. Nanti juga pasti Allah bantu. Proses lahirannya pasti Allah bantu. Insya Allah lancar, asal kita bener, ikhtiarnya bener, terus doa, terus minta doa kepada siapapun, apalagi orang tua. Dari sana terus aja penguatan sama istri, afirmasi positif terus dilakukan. Dan ya dilakukan, ya sedikit-sedikit istri mulai tenang, udah bisa menghela nafas panjang. Tapi tetap kita harus punya plan B ya.
kalau misalkan memang nggak normal lahirannya, misalkan operasi sesar, dan kita harus siap, harus bisa ada alternatif gitu. Misalkan di bidan, tapi kita kalau misalkan ini kira-kiranya nggak bisa normal, ke rumah sakit apa gitu. Jadi harus siap di sana. Pokoknya lahir batin harus siap, harus saling menguatkan, apalagi kepada istri ya, harus dikuatkan benar-benar supaya nanti pas lahirnya itu normal, supaya nanti pas lahirnya itu lancar. Udah tahu 8 bulan lebih 3,7 kita jalani, apalagi istri mencoba mengurangi makanan yang benar-benar, kadang makannya tuh dikit, cuman makan kurma, terus banyak minum sih, itu sih yang paling penting. Dan juga paling penting itu air kelapa ya, minimal 1 hari 1 lah, karena itu bikin si ketubannya bagus, airnya banyak, nggak kekurangan air. Ikhtiar lain yang kita lakukan pada saat tahu si bayi yang di dalam kandungan itu 3,7, meskipun panik tapi tetap kita positif, minta doa, silaturahim ya teman-teman, karena dulu kan istri pesantren, jadi minta doa ke gurunya, minta doa mudah-mudahan bayinya lancar lah. Dan juga pada saat itu gurunya istri cerita bahwa beliau itu lahirannya 11 bulan dan normal. Jadi di sana kita makin tenang bahwa segala sesuatu itu Allah yang atur, kita mah pasrah, tetap tapi ikhtiar, dan juga doanya kuatin, ikhtiarnya kuatin, pokoknya serahkan semuanya sama Allah. Kalau misalkan kita positif, pasti Allah bakal bantu segala sesuatunya. Itu sih, kita perlu ada keyakinan yang kuat. Nah dari sana mulailah 9 bulan. Pada saat itu, kalau kata bidan dulu, kalau misalkan tanda-tanda mau lahirnya itu, si kontraksinya itu ada istilahnya kontraksi palsu. Misalkan ada kontraksi, 4 jam setelahnya baru ada lagi. Jadi kontraksi yang terjeda agak renggang lah, jaraknya tuh sekitar setelah 4 jam. Atau misalkan setelah beberapa jam ya. Kalau misalkan kontraksi itu makin cepat, misalkan asalnya 4 jam, terus 3 jam, terus 2 jam, 1 jam, dan lebih cepat, berarti itu tanda-tanda mau lahiran. Kontraksi palsu itu beberapa hari sebelum lahiran. Ternyata pas udah jalan 9 bulan lebih, kadang saya juga sama istri, kok ini belum ada tanda-tanda ya, belum ada kontraksi palsu dan lain sebagainya. Di pas 9 bulan lebih, semingguan lah kurang lebih ya, barulah ada kontraksi pas malam hari. Nah pas tahu ada kontraksi, saya coba lihat nih di menit nih ya, ada kontraksi, misalkan mulai ada kontraksi itu jam 9-an, jam 9 malam, kontraksi sekitar 10 detik lah, 10 sampai setengah menit kurang lebih ya. Udah nih jam 9 lebih 30 detik berhenti. Ternyata ada kontraksi itu 7 menit setelahnya. Jadi 7 menit setelahnya ada kontraksi udah berhenti. Terus 7 menit kurang, 6 menit lebih, 6 menit setengah lah, ada kontraksi berhenti. Naik lagi jadi 5 menit, naik 4 menit terus sampai pada akhirnya kontraksi itu 3 menit, kontraksi, 3 menit, kontraksi. Makin cepet. Nah dari sana saya berpikir, wah ini mah harus buru-buru ke bidan nih, harus segera dibawa. Itu mulai kontraksi kan tadi jam 9, terus saya konsultasi ya ke bidan, menghubungi bidan. Kalau misalkan memang makin cepat itu bawa aja ke sini. Saya bawa istri jam 11 lebih, sampai setengah 12 di bidan. Tas dan lain sebagainya itu udah disiapin. Lalu lanjut ke bidan. Dan pas di bidan, itu katanya udah pembukaan 3. Wah, ternyata benar gitu dugaan saya. Bahwa kalau istri saya tuh nggak ada kontraksi palsu. Kontraksinya tuh benar-benar pas hari itu. Jadi dibawa ke bidan, terus nunggu jam 12. Terus kontraksi makin cepat, 2 menit, 2 menit.